Sudut Pandang Agrodana di hari Senin 9 Maret 2020. Seperti yang saya janjikan, agenda kita setiap hari Senin dan Kamis Sudut Pandang Agrodana untuk membahas outlook untuk 1 bulan ke depan. Lalu di hari Kamisnya kita akan update apa yang sudah terjadi dan apa yang tidak terjadi atau ada perubahan apa. Oke, kali ini di pekan kedua bulan Maret 2020 per jam 14 saya merekam untuk Anda semua bersama saya Irfan untuk Agrodana. Kita awali perjumpaan untuk kali ini diawali dengan ekonomi kalender yang akan menjadi sumber utama pergerakan market dan menjadi fokus utama bagi para pelaku pasar di pekan ini. Oke, yang saya catat di pekan ini kurang lebih dari Inggris ataupun dari Eropa ya yang akan menjadi fokus tujuan dari para pelaku pasar. Anyway, untuk pagi tadi pertemuan dari BOJ dengan Menteri Keuangan dan juga instansi terkait atau otoritas keuangan terkait ya untuk membahas atau kira-kira apa sih yang akan mereka lakukan dengan antisipasi pergerakan, terutama kalau kita lihat dari indeks saham Asia. Pagi ini Nikkei sudah menembus area 19.400. Nah, ini tentunya akan menjadi faktor-faktor yang akan sangat krusial. So, pertemuan selanjutnya yang akan diharapkan adalah ECB, itu akan dicapai di hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 dan kemungkinan potensinya sebetulnya unchanged di 0%, tapi di sini ada kemungkinan potensinya akan terjadi harapan yang berubah. Seperti pekan lalu, Fed lalu kemudian BOC yang awal mulanya unchanged, kemudian tiba-tiba di detik-detik terakhir dia juga berubah, lalu ternyata surprisingly cut rate-nya cukup besar. Nah, kali ini ECB unchanged di angka 0.0 ya atau 0%, lalu deposit rate-nya itu berada minus 0.5. Tapi kalau misalkan ternyata terjadi kejutan di detik-detik terakhir, bisa saja ini berubah menjadi let's say deposit rate yang menurun, atau misalkan mungkin pertama kalinya ECB akan melakukan negative rates ya selain deposit rate. Ingat bahwa deposit rate untuk Eropa sudah negatif, tinggal interest rate atau suku bunga acuannya ya kurang lebih seperti demikian. Nah, kemudian dari Inggris sendiri, BOE masih belum ada jadwal, kemungkinan itu baru akan dilakukan pekan depannya, artinya dalam pekan ini semua fokus dalam Eropa. Tapi who knows, bisa saja ternyata seperti layaknya Fed kemarin yang seharusnya tanggal 18 nanti di pekan depan, tapi ternyata dia sudah muncul duluan di tanggal hari Rabu yang lalu, hari Selasa yang lalu ya, bersamaan dengan RBA di pagi hari, lalu malam harinya adalah Fed dengan kontrol cut rate 50 basis point. Nah, untuk pekan ini saya rasa dengan beberapa agenda outlooknya seperti demikian, lalu pagi hari ini kita juga dikagetkan dengan crude oil. Ternyata crude oil jatuh terpuruk hingga terhempas di bawah area $30 per barel. Jika Anda ingat dengan apa yang sempat saya sampaikan kemarin, termasuk juga outlook dari sudut pandang Agrodana, saya sempat mengatakan tentang hati-hati dengan skenario-nya adalah pertemuan OPEC yang bisa saja tidak ada kata sepakat. Kemarin saya sempat sampaikan kalau ternyata skenario-nya begini, kalau misalkan ternyata kesepakatan tidak ada atau at least misalkan hanya berupa diperpanjang untuk melakukan pemangkasan produksi di angka 500 atau 600 ribu barel per day, maka kemungkinan potensi crude oil itu akan anjlok. Saya memperkirakan sebetulnya hanya let's say 35 ataupun 37, tapi ternyata pagi ini surprisingly dia tembus 30 dan terendahnya adalah $27 per barel. Harusnya secara target ini sudah termasuk adalah cukup murah untuk Anda melakukan buy untuk kategori medium term, tapi ada beberapa perkembangan terbaru. Setelah tidak ditemukan kesepakatan karena Rusia bersikukuh tetap hanya menyanggupi pemangkasan di angka 600 ribu per barel per day, itu pun dengan status adalah perpanjangan yang kemarin, bukan new. Itu yang memberatkan crude oil. Sementara dari OPEC-nya sendiri, Arab Saudi terutama menginginkan pemangkasan di kisaran 1 juta sampai 1,5 juta per barel per day untuk kategori sampai akhir tahun. Nah, itu tidak menemukan kata sepakat. Akhirnya selang 1 hari berselang, Arab Saudi mengumumkan mereka akan meningkatkan atau menaikkan supply alias produksinya. Nah, ini sangat bertentangan dan tentunya ini yang mengakibatkan market cenderung a priori bahwa ini terjadi yang disebut dengan kekhawatiran, lalu kemudian perang dagang kali ini dalam crude oil. Sebetulnya mana yang lebih parah? Tentunya crude oil lebih parah karena ini akan berakibat kepada faktor deflasi ataupun inflasi. Jadi kemungkinan potensi ini yang akan dijaga, dan kalaupun ini menjadi
krusial, Anda akan lihat nanti indeks saham mungkin masih akan anjlok, lalu kemudian kekhawatiran makin berlipat-lipat, artinya kita memulai double kita sebutnya double enemy untuk market tentunya ya. Satu, dari permasalahan virus corona sudah pasti karena sampai sekarang masih belum ditemukan solusinya. Yang kedua adalah crude oil. Kalau crude oilnya ternyata terlampau rendah juga tidak terlampau bagus, baik itu dari sisi produsen ataupun dari konsumen sendiri. Outlook untuk negara tentunya ini akan cenderung lebih jelek karena inflasi ataupun deflasi itu makin tidak terjaga. Padahal sudah jelas dalam kategori 2019-2020 ini kan terjadi yang kita sebut mungkin ada arah ke stagflasi karena inflasi dan deflasinya cenderung rendah, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat, dan ini dianggap sebagai ekonomi baru gitu ya, pertumbuhan level baru. Tapi kalau dengan anjloknya harga crude oil juga ini tidak akan bertambah bagus, malah akan semakin global demand, global growth-nya malah akan cenderung terpuruk. Nah, ini akibatnya Bank Sentral mau tidak mau harus melakukan aksi, dan aksinya itu tersebut kemungkinan adalah stimulus ataupun cut rate, tergantung dari Bank Sentral sendiri. Apakah dia punya tools untuk melakukan cut rate atau tidak. Seperti Eropa ya, ECB pekan ini dia tidak ada tools untuk melakukan cut rate karena sudah berada di 0% atau bahkan depositnya sudah minus. Kecuali kalau dia mau seperti Jepang, dia sudah melakukan minus rate. Tinggal perkaranya adalah stimulus, baik itu quantitative easing atau qualitative easing seperti yang dilakukan oleh Jepang, atau mungkin seperti Amerika kala 2008-2009. Nah, itu mungkin saja jadi opsi pilihan bagi ECB pekan ini. Tapi let's say kalaupun itu terjadi dan memaksa untuk central bank lainnya mengikuti jejak langkah, baik itu cut rate 25-50 basis point ataupun bahkan sampai stimulus, mata uang euro akan berpotensi tertekan di pekan ini, lalu kemudian dilanjut dengan tetangganya mungkin lebih kepada pound sterling, meskipun masih belum ada wujud ataupun belum ada statement dari Carney yang mengarah ke arah cut rate. Tapi ada klausul untuk kemungkinan potensi tersebut bisa terjadi kalau ternyata dampak dari virus corona tersebut semakin mengganggu dari faktor ekonomi. Nah, itu sudah sangat jelas tergambarkan karena corona sendiri status dari kasus yang ditemukan baik itu di Jerman, lalu kemudian Prancis, lalu kemudian Uni Eropa, lalu kemudian Italia, itu semakin bertambah, termasuk Iran juga. Jadi ini masih kekhawatiran pandemi global. Saya rasa outlook untuk pekan ini masih akan pro kepada gold, safe haven gold. Dan kalau misalkan terjadi stimulus seperti kemarin cut rate Fed, lalu kemudian minggu ini mungkin saja Asia, let's say PBOC ataupun Bank of Korea ataupun Bank of Japan, saya rasa indeks saham naik, gold juga layak untuk naik kembali. Jadi untuk medium term saya rasa crude oil Anda bisa starting untuk berinvestasi dengan area averaging mungkin by posisi pertama di arah 27, by posisi kedua di arah 23 atau 24, tapi saya rasa 25 pun sudah mungkin area terendah. Dan let's see perkembangan dalam 2 atau 3 bulan ke depan, saya rasa dia akan kembali di arah 35 ataupun 37. Tapi jangan buru-buru terlebih dahulu karena saya rasa agak berat untuk crude oil kembali di angka 50, meskipun itu bisa saja terjadi. Tapi pertemuan OPEC selanjutnya baru akan digagas di bulan Juni. Entah kalau misalkan ada pertemuan dadakan darurat melihat angka atau harga minyak mentah dunia yang cenderung anjlok, bisa saja itu dilakukan. So, untuk pekan ini beberapa data yang sudah saya sempat sampaikan itu menjadi outlook untuk Anda, dan juga beberapa statement ataupun angka outlook yang sempat saya sampaikan itu juga akan menjadi faktor pendukung untuk Anda bereaksi di pekan ini. Terima kasih. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.